tahun 65. Kelas Sosiologi B semester 5, mata kuliah Gerakan Sosial. Di sini saya akan mereview buku ke-8 yang berjudul tentang Disability Risks of Movement. Mengatasi disabilitas. Robert L. Burgdorf Jr. yang berusia 20 tahun siap untuk bekerja dan sangat bangga saat itu tahun 1968 dan Bob muda berada di rumah kuliah untuk musim panas. Dia dan anggota serikat kerja di Evansville, Indiana musim panas itu serikat kerja mereka ayah atau ahli listrik profesional lainnya. Bob muda dipersiapkan untuk hari pertamanya bekerja sebagai asisten mahasiswa musim panas. Dia cocok dengan seragam kerja khas ayahnya, celana jeans dan topi keras dan ikat pinggang tukang listrik yang dilengkapi dengan peralatan digantung rendah di pinggul seperti sarung. Dia memang tampak seperti tukang listrik, bahkan dia mengingatkan dirinya pada ayahnya. Robert Burgdorf telah membantu mempersiapkan putra tertuanya untuk hari istimewa ini. Dia telah membiasakan putranya dengan alat perdagangan dan sekarang ayah dan anaknya bisa bekerja sama. Bersemangat tentang hari pertamanya bekerja, Bob muda merasa dewasa dan jantan. Tetapi hari pertama itu dan semua yang diwakili oleh putra seorang tukang listrik Evansville akan segera berubah menjadi kekecewaan ketika para putra berkumpul di aula persatuan lokal dengan ayah mereka. Mandor segera melihat Bob muda. Dia segera membawanya ke samping dan mengatakan kepadanya bahwa dia tak akan dibutuhkan dengan materi of kata fakta nada. Ia mengatakan kata-kata memotong pemuda ke jantung. Kami tidak memperkerjakan orang cacat apapun itu di sini. Selama hampir 20 tahun, Bob Burgdorf Jr. telah hidup dengan tantangan fisik. Ketika dia baru berusia 1 bulan, dia mengidap polio masa kecil. Penyakit itu membuat lengan kanannya lumpuh. Saat itu belum ada obat untuk menyembuhkan penyakitnya. Orang tuanya ingat bagaimana tukang susu mereka yang melahirkan susu ke pintu rumah mereka berhenti datang ke rumah mereka karena takut terkena penyakit. Namun Burgdorf yang lebih tua tidak mengizinkan putranya menggunakan kondisinya sebagai alasan. Dia telah menanamkan keyakinan kepada Bob muda bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia pikirkan. Putranya telah mengambil pelajaran dengan hati, belajar untuk melakukan sesuatu itu dengan tangan kirinya, termasuk bermain basket. Lengan kanannya yang tidak berfungsi tidak mencegah pemuda itu melakukan hampir semua hal yang diinginkan, tapi sekarang dia tidak mendapatkan mimpinya untuk mempelajari keterampilan ayahnya. Selanjutnya kirim ketaatan. Sejarah manusia ada selalu menjadi orang-orang dengan kemampuan yang berbeda. Dalam beberapa kasus cedera atau penyakit Burgdorf, dalam kasus lain seseorang dilahirkan dengan perbedaan fisik atau mental yang menimbulkan tantangan. Di Amerika Serikat, undang-undang tentang penyandang disabilitas sudah ada sejak zaman kolonial, sebelum negara itu merdeka dari Inggris Raya. Kehidupan di kolonial sangat keras, sulit bahkan bagi orang tanpa cacat untuk bertahan hidup, tetapi mereka yang berjalan dengan pincang, kehilangan satu lengan atau tidak dapat mendengar dengan baik mungkin masih bisa melakukan kerja keras yang diperlukan untuk hidup di perbatasan Amerika. Kolonial biasanya tidak mendiskriminasi individu semacam itu lebih umum. Komunitas yang dipimpin oleh Amal Kristen merasa berkewajiban untuk membantu merawat tetangga mereka yang cacat. Sejak awal penjajahan mengeluarkan undang-undang yang melindungi penyandang disabilitas di Plymouth Colony. Sebuah undang-undang disahkan pada tahun 1636 untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tidak lagi berbadan sehat. Itu berlaku untuk semua pria yang menyediakan layanan militer untuk kolonial. Undang-undang Massachusetts yang disahkan pada tahun 1694 mewajibkan setiap kota untuk melakukan perawatan yang efektif dan membuat ketentuan yang diperlukan untuk bantuan, dukungan, dan keamanan orang yang terganggu, orang dengan disabilitas mental. Namun pada awalnya hanya ada sedikit lembaga yang menyediakan perawatan bagi masyarakat untuk memenuhi undang-undang semacam itu.
Sheriff setempat mungkin percaya bahwa perlu untuk menahan seseorang dengan gangguan mental di dalam ruang terkunci atau bahkan di penjara untuk perlindungan mereka. Di beberapa komunitas gereja lokal mungkin mengumpulkan uang penyandang disabilitas yang miskin, bahkan dengan niat terbaik. Perlakuan terhadap individu penyandang disabilitas di kolonial Amerika tidak pernah ideal. Beberapa komunitas untuk membatasi tanggung jawab mereka mengesahkan undang-undang terhadap orang luar penyandang cacat, orang asing dengan disabilitas, atau sebuah obat kolonial untuk penyakit mental. Penyakit mental seperti itu mungkin diancam dengan cambuk jika mereka tinggal di komunitas baru terlalu lama. Beberapa komunitas mulai mendirikan lembaga pada tahun 1700-an. Benjamin Franklin membantu mendirikan rumah sakit Pennsylvania pada 1751, termasuk fasilitas untuk mengobati penyakit mental, tetapi pengobatan tidak terlalu tercerahkan. Pada tahun 1756, petugas rumah sakit mengikat pasien ke dinding ruang bawah tanah. Rumah sakit memungut biaya bagi orang-orang yang datang untuk melihat pasien berolahraga di halaman untuk membuat pengunjung enggan. Baru hukum di tanah yang gratis. Ketika orang Amerika menegakkan kemerdekaan dari Inggris Raya selama Perang Revolusi 1775 sampai 1783, banyak hal berubah di Amerika Serikat yang baru. Dengan kemerdekaan muncul tanggung jawab baru bagi warga negara, termasuk hak untuk memilih dan kebutuhan untuk membuat undang-undang sendiri. Mereka yang dianggap masyarakat cacat seringkali tidak menikmati hasil perang revolusi atau hak-hak yang dihasilkan perang. Banyak politis menganggap penyandang disabilitas sebagai beban potensial bagi pemerintah. Para penyandang disabilitas harus dirawat dan hanya sedikit keluarga yang dapat merawat anggota keluarganya sendiri. Hal ini menyebabkan negara bagian mengeluarkan undang-undang baru yang dirancang untuk membatasi jumlah penyandang disabilitas di populasi negara bagian mereka. Undang-undang semacam itu tidak sepenuhnya baru dan telah ada di beberapa kolonial sebelum perang. Undang-undang ini berlaku bagi mereka yang ingin berimigrasi ke Amerika Serikat yang masih muda. Undang-undang tersebut terkadang disebut dengan Undang-Undang LPC dengan inisial singkatan dari kemungkinan akan menjadi tuntutan publik. Selanjutnya, perubahan lembaga. Selama setengah abad setelah Perang Saudara, sekolah untuk tunarungu dan tunanetra meningkat secara dramatis. Banyak untuk menghapus penyandang disabilitas dari pandangan publik. Itu pesannya jelas, jauh dari pandangan di luar pikiran. Orang Amerika memberikan penekanan baru pada pendidikan selama dekade terakhir tahun 1800-an, dan mereka yang memiliki disabilitas percaya bahwa pendidikan juga dapat meningkatkan kehidupan mereka dan mendirikan Swaka Amerika untuk tunarungu pada tahun 1817. Pada tahun 1900-an, lebih dari 130 sekolah asrama untuk tunarungu telah didirikan. Sekolah juga didirikan untuk siswa penyandang cacat lainnya. Pada tahun 1900-an, ada 31 lembaga untuk tunanetra dan lebih dari selusin sekolah untuk mereka yang cacat intelektual atau perkembangan apa yang sering disebut kelemahan pikiran. Di waktu semua lembaga ini memberikan harapan bagi para penyandang disabilitas di Amerika Serikat, namun mayoritas dari mereka dengan cacat disimpan di rumah atau tinggal di rumah sakit jiwa dan rumah yang dikelola negara untuk orang miskin. Dick setelah menanam benih selama tahun 1840-an yang telah berakar secara dramatis pada tahun 1860-an dan 1870-an, semuanya untuk fasilitas yang lebih baik bagi orang dengan penyakit mental, menyebabkan banyak negara bagian membangun fasilitas baru. Banyak yang dibangun di lingkungan pedesaan di mana harga tanah lebih murah, dan banyak dari fasilitas ini dibangun menggunakan Cride Plan. Awalnya pengawas rumah sakit Philadelphia untuk orang gila, Dr. Thomas Story Cride adalah seorang pembela Amerika awal untuk jenis Swaka baru. Rencana Swaka Cride meminta gedung administrasi pusat dengan
2 sayap bertingkat. 1 berdiri di setiap sisi rumah sakit jiwa Kripride. Pasien akan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin dan jenis penyakit yang mereka derita. Pasien bisa keluar dan menikmati terapi udara segar dan sinar matahari. Tidak semua orang membutuhkan perawatan seperti itu, bisa mendapat pertolongan. Beberapa tidak tahu fasilitas tersedia untuk mereka. Beberapa keluarga menolak untuk mengakui bahwa kerabatnya mungkin menderita penyakit mental yang menyejukkan. Yang lain masih dikurung di penjara, entah tidak terdiagnosis atau salah didiagnosis. Bagi mereka tidak banyak yang berubah dalam hampir 1 abad. Bahkan pada tahun 2010 angka penyakit jiwa di lapas sangat tinggi. Selanjutnya, Progressive Era. Selama 20 tahun pertama tahun 1900-an, orang Amerika mengalami era perubahan sosial dan politik. Periode ini kemudian dikenal sebagai era progresif. Jumlah besar orang yang mendukung reformasi politik, termasuk undang-undang baru yang melindungi pekerja, perempuan, anak-anak, dan lainnya. Beberapa undang-undang progresif membantu mereka yang menderita cacat karena kecelakaan kerja. Untuk undang-undang baru menetapkan kompensasi pekerja yang tersebar di seluruh negara ini. Berarti mereka yang menderita luka atau kecelakaan di tempat kerja harus dibayar untuk cedera mereka. Banyak institusi dari sekolah baru telah didirikan untuk para penyandang disabilitas selama beberapa dekade menjelang tahun 1900-an. Para progresif mulai memperlengkapi kembali beberapa institusi tersebut. Beberapa ahli menyamarkan agar lembaga penyandang disabilitas diatur secara berbeda. Sebuah perubahan yang disebut rencana kolonial. Seorang ahli, Dr. William Supratling, menjalankan fasilitas di Sonia, New York untuk penderita epilepsi. Dia membandingkan rencana untuk membuat koloni lebih sarang-sarang yang tak terhitung banyaknya tersebar dengan melalui ladang berbau harum, berdiri dalam kehidupan kolonial untuk rumah yang puas dan bahagia. Rencana kolonial fasilitas dan pekarangan termasuk gedung administrasi sebagai pusatnya. Jalan terpencar keluar dari tengah seperti jari-jari roda mengarah ke sistem Chotage. Setiap pondok dapat menampung sebanyak 30 hingga 40 penghuni. Masing-masing menyediakan semacam rumah bagi mereka yang memiliki disabilitas serupa. Namun rencana koloni tampak seperti langkah mundur bagi para kritikus. Lembaga sebelumnya telah berusaha untuk mendidik dan bahkan membantu transisi penyandang disabilitas kembali ke masyarakat. Sekian dari video saya, terima kasih.